sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetisi: siswa menerimanya, mematuhi protokolnya, menerapkan dan menampilkan hikmahnya. Berikut video beda nikah dengan pacar. Sayang, aku hamil. Serius? Alhamdulillah. Mbah, bisa nggak Mbah gugurkan kandungan pacar saya, Mbah? Soalnya saya nggak punya uang buat biayain, Mbah. Nggak bunuh janin itu dosa, saya nggak mau. Kalau bunuh pacar saja bisa nggak, Mbah? Makanya kamu jangan pacaran cuma mau enaknya aja. Pernikahan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata nakaha yungkihu nikahan, yang berarti menghimpun, mengumpulkan, atau dalam ikatan pernikahan. Sedangkan secara istilah, nikah adalah suatu akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan suami istri antara pria dan wanita yang bukan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban di antara keduanya dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan. Bahkan di dalam Al-Quran, pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang amat besar. Ada 3 perjanjian yang amat besar. Yang pertama pernikahan di dalam Al-Quran, yang kedua janji Bani Israel kepada Allah, dan yang ketiga janji ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi. Seakan-akan ketika suami menikah, dia berjanji kepada Allah, ijab sah dia, bahwa semua dosa yang dilakukan istrinya tanpa seizin dia akan ditanggung si suami. Kalau istrinya tidak sholat, dosanya buat si suami. Kalau anaknya tidak sholat, maka dosanya buat si suami. Makanya merupakan perjanjian yang amat besar. Hukum pernikahan di dalam Islam. Hukum yang pertama, hukumnya jaiz atau mubah. Ini sebagai hukum dasar secara umum. Hukum yang kedua, wajib bagi yang sudah mapan, mampu, dan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus zina. Misalnya banyak dapat SMS akhwat atau ikhwan ya yang godain dia padahal dia sudah mampu, dan daripada dia takut terbuat zina, akhirnya lebih baik dia menikah untuk menghindari fitnah tadi. Kemudian hukum berikutnya, hukum pernikahan sunat. Bagi yang mampu tetapi sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Artinya dia tidak ada godaan seperti enggak ada yang SMS ya, padahal dia sudah bekerja, mapan ya. Maka ini hukumnya sunat. Hukum yang keempat, makruh. Bagi siapa? Bagi yang dia punya keinginan untuk menikah tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Misalnya Nanda masih sibuk sekolah ya, masih sibuk kuliah, sehingga belum ada maisha atau mata pencaharian, sehingga menyebabkan tidak mampu untuk memberi nafkah. Nah, ini masih sekolah ya. Ini kadang terjadi ya bagi kawan-kawan yang kena penyakit virus merah jambu ya, seakan-akan pengen menikah padahal di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab ya. Yang perempuan siap-siap untuk bangun pagi karena si bayi itu bakal bangun dini hari ya, itu tanggung jawab namanya. Berikutnya, haram. Orang yang menikah mempunyai niat yang buruk seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya ya, melakukan KDRT untuk menyakiti seseorang. Nah, melakukan seperti ini. Nah ya, ini hukumnya haram karena ini tidak toyib, tidak baik. Halal sudah halal tapi tidak toyib. Tujuan pernikahan. Pertama, menegakkan rumah tangga yang islami. Yang kedua, tuntutan
naluri yang asasi. Yang ketiga, membentengi akhlak. Yang keempat, mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan syariat. Yang berikutnya, meningkatkan ibadah karena merupakan sunnah. Dan mendapatkan ketenangan hidup, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Rukun dan syarat menikah. Calon suami beragama Islam, kehendak sendiri, bukan mahram, tidak sedang ihram atau berhaji. Kemudian yang kedua, calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian wali mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Berikutnya dua saksi Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah, mengerti apa yang disampaikan oleh mempelai. Ijab dan qabul. Berikut contoh dari ijab dan qabul. Saudara Dian Aditya Palatama bin Surani, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fitri Amelia dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang sebesar 3.062.019 rupiah dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Fitri Amelia binti Bapak Abdul Rafiq dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 3.062.019 rupiah dibayar tunai. Mahram yang haram untuk dinikahi. Berikut skema bagi laki-laki mahram kita dari nasab. Di sini kalau tanda merah boleh dinikahi, sedangkan tanda kuning tidak boleh menikah dengan dia karena dia termasuk mahram. Nah, di sini kalau berhubungan dengan paman ya atau bibi itu tidak boleh kita nikahi, tapi kalau sepupu itu boleh, sebagaimana Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib itu bersepupu, lalu Nabi punya anak Fatimah, Ali menikah dengan Fatimah. Nah, ini contoh penerapannya. Nah, anak ke bawah itu tidak boleh kita menikah. Bisa kita lihat ya di sini ya, anak bibi sepupu itu boleh menikah ya, bersepupu. Sementara saudari ke bawah ya, ponakan, cucu, cicit dan ke bawah seterusnya, nenek tidak boleh menikah dengannya. Kemudian kalau kita perempuan, berikut skema untuk saya kategori perempuan. Nah, untuk perempuan ya bisa kita lihat, kalau mahram, yang bukan mahram itu tanda merah, sementara yang mahram itu tanda pink. Saya dengan saudara tidak diperbolehkan, dengan bapak, dengan paman tidak diperbolehkan ya. Tapi untuk suami bibi ya, kemudian anak bibi, anak paman ya, suami saudari ipar ya, itu mahram. Sementara yang terdekat itu bukan mahram. Anak ponakan ya, anak ke bawah, anak cucu cicit itu tidak diperkenankan. Dan mahram ini biasanya
yang menyebabkan mahram itu pertama karena keturunan, karena hubungan sesusuan, dan karena perkawinan. Wali nikah yang menikahkan. Nah, di sini karena hubungan keturunan ya, yang paling utama dari awal satu ayah, kakek, ayahnya kakek, saudara laki-laki dan seterusnya. Nanti kalau seandainya yang nomor sekian itu tidak bisa, maka nanti bisa diwalikan kepada wali hakim. Adapun penyebabnya yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada, wali yang lebih dekat akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh abad tidak ada, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah, wali nasab sedang berikhram atau haji atau umrah, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau hilang. Oke, hak dan kewajiban suami dan istri. Berikut petunjuk syariah dan konstitusi hak dan kewajiban menurut hukum Islam nomor 1 tadi ya. Baik, menurut hukum Islam yang pertama hak dan kewajiban suami istri bersama berdasarkan Al-Quran, halal saling bergaul, hak saling mewarisi, sah menasabkan anak kepada suami, pergaulan suami istri yang baik, tentram cinta, mencintai dan santun menyantuni, dan saling menjaga rahasia masing-masing. Makanya di Al-Quran seperti pakaian bagimu, fungsi pakaian adalah melindungi. Yang kedua hak istri kepada suami yang bersifat kebendaan, hak menerima mahar, ini dalilnya, hak atas nafkah, hak atas tempat kediaman, hak yang bersifat bukan kebendaan, menggauli istrinya dengan baik agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Ya, terutama bagi suami ya, tidak menyakiti istri. Kalau hukum silat itu hanya orang pengecut yang berani dengan orang yang lebih lemah. Kemudian apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah berlaku adil terhadap para istrinya. Hak suami terhadap istrinya taat dan patuh, mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik terhadap memelihara dan mendidik anak. Nah, penting ya, mendapatkan bibit yang unggul itu bermula dari memilih istri yang baik. Dan memilih istri yang baik bermulai dari cara kita yang baik dalam memperbaiki diri. Baik, menurut konstitusi nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan UUP, bisa kita lihat di sini. Hak dan kewajibannya. Nah, ini berikutnya, pasal berikutnya hukum ya. Kemudian suami kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dan tempat kediaman bersama, pasal berikutnya kewajiban dalam rumah tangga, saling mencintai, menghormati, setia, bantu-membantu lahir dan batin. Nah, berarti tidak mengkhianati, berselingkuh ya. Suami wajib melindungi istrinya ya. Kemudian berikutnya menurut kompilasi hukum Islam pasal 77 dan 78 bisa kita lihat di sini. Sakinah yang artinya kita tentram ya, melihat kekurangan pasangan, mawaddah memaklumi atau berlapang dada, dan rahmah menjadikan kekurangan pasangan sebagai amal ibadah dan seterusnya. Baik, pasal 78-nya bisa kita lihat. Nah, semuanya terikat oleh hukum ya, artinya kalau ada terjadi sesuatu bisa melapor kepada konstitusi hukum. Kewajiban suami pasal 80, suami pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama, bermusyawarah. Suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan, memberikan pendidikan agama kepada istri dan belajar, memberikan menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya dan seterusnya. Nah, istri dapat membebaskan suami dari kewajiban kalau seandainya gugur apabila istri nucus atau durhaka. Tempat kediaman bisa kita lihat. Nah, jadi tanggung jawab suami adalah melengkapi ya untuk kehidupan. Baik, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang untuk berpoligami wajib adil ya, kecuali jika ada perjanjian.
Kemudian berikutnya, para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istri dalam satu tempat kediaman, bermusyawarah terlebih dahulu. Pasal berikutnya 8384. Nah, ini penting kita mengetahui ya, bahkan nanti kalau istri lagi sholat duha lalu suami minta tidak menemani dia, maka wajib untuk istri itu menemani suaminya, karena menemani suami hukumnya wajib. Nah, nusyuz itu tidak melaksanakan kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri nusyuz, suami tidak wajib ya. Baik, kewajiban suami terhadap istri berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus diadakan atas bukti yang sah. Oke, itu adalah hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quran. Oke, berikutnya di sini penugasan ya untuk siswa, silakan carilah hikmah disyariatkannya pernikahan. Sebanyak-banyaknya silakan dikirim kepada nomor Ustaz. Baik, ini nanti materi kita minggu depan tentang talak, iddah, dan rujuk. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.